Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Selanjutnya saya kepada hambanya. Persoalan yang kita alami enam satu, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjadi nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di saat pagi yang indah Tuhan, atas segala kemurahan daripada kebaikan Tuhan Engkau nyatakan kepada kami sekeluarga, baik keluarga besar Bethseba ini Tuhan, yang saat pagi hari ini Tuhan beribadah bersama-sama walaupun melalui online Tuhan. Kami tahu kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Mari Tuhan berkaryalah Tuhan pada saat pagi hari ini. Engkau memberkati Tuhan dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi berkat kekuatan bagi kami untuk semakin hari semakin mengasihi Engkau, menerima segala ucapan syukur yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Sungguh luar biasa kita bisa bersama-sama kembali berjumpa dalam ibadah gereja besar, ya, keluarga besar GSCBDI Bethseba. Walaupun lama kita tak jumpa secara fisik, tetapi kita bisa jumpa secara online. Nah, masa-masa corona ini banyak hal terjadi, banyak orang merasa khawatir, banyak orang merasa takut untuk keluar, banyak orang merasa takut untuk berinteraksi dengan hal-hal yang lain, ya, yang dahulunya harus dekat sekarang harus berpisah. Bukan karena suatu kondisi yang memungkinkan itu harus terjadi, ya, tapi kita melihat keadaan apapun terjadi, isu-isu sering kita dengar. Sedikit ada wabah, sedikit orang batuk dikatakan, wah itu kena corona. Sedikit orang pilek, wah itu kena corona. Ya, ternyata dicek cuma pilek saja. Hati-hati kita men-screening akan berita-berita hoax yang terjadi. Saya percaya jemaat Bethseba tidak demikian. Kita belajar men-screening berita-berita itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, ya, kita akan buka di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jelas di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Loh Pak, kalau kita tidak khawatir, kita jelas melihat kondisi banyak orang-orang meninggal karena corona, bahkan hamba Tuhan meninggal karena corona. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Firman Tuhan mengatakan demikian, kita tidak boleh khawatir. Tetapi ingat, bukan berarti kita memuji Allah, ya, tidak boleh. Tahu itu ada bahaya. Orang yang berhikmat kalau tahu itu ada bahaya, dia harus menghindar, ya. Kita punya iman, semuanya punya iman, tetapi iman tidak bisa diukur. Yang bisa mengukur dirinya bersama dengan Tuhan. Itu saja, ya. Jadi kita tidak bisa menghakimi, oh kamu tidak punya iman, tidak bisa, ya, tidak bisa. Kita melihat di situ, ya, ada truk lewat, karena kita punya iman, kita ada di tengah jalan, mati ketabrak. Tapi yang benarnya, tahu itu truk lewat, kita minggir. Kenapa? Itu anak Tuhan yang berhikmat. Nah, firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir
tentang apapun juga. Kata khawatir ini adalah kata perintah yang tidak bisa ditolak, ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun yang terjadi itu jangan khawatir. Ya. Apapun yang terjadi itu jangan khawatir. Jelas di sini ya, dikatakan lebih mendetail di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kasus corona itu mewabah di mana-mana, banyak terjadi, bahkan berdampak, ya, berdampak sepinya. Kalau orang dagang sepi, orang mau mengirim barang tidak, susah sekali, barang-barang mahal, ya, karena tidak ada pembeli, tidak ada pasokan. Banyak permasalahan terjadi. Oleh sebab itu bekerja harus di rumah, ya, bekerja di rumah, belajar diliburkan, belajar di rumah. Kalau orang berpikir kalau seandainya pekerja harian tidak boleh keluar, tidak boleh bekerja, mereka mau makan apa? Percayalah, Tuhan akan memberkati kita, ya. Segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Tidak selamanya badai itu berlangsung. Badai saatnya nanti juga akan berlalu. Bapak Ibu sekalian, mari, oleh sebab itu kita harus berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita menghadapi kalau kita tidak boleh khawatir? Semua orang pasti ada rasa khawatir, ya. Rasa khawatir, ada pemikiran. Bagaimana dengan anakku yang ada di Surabaya di zona merah? Bagaimana anakku yang ada di Jakarta yang zona merah? Ya, khawatir, itu wajar. Apalagi sekarang pekerja-pekerja yang di dinas kesehatan, mereka berjibaku menghadapi pasien-pasien corona, itu lebih parah. Ada demikian. Ada rasa kekhawatiran yang besar, wajar. Tetapi ya, Tuhan Yesus akan melindungi. Asal kita mau waspada, jaga, ya, jaga bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Kalau dulu orang takut berjemur karena hitam, ya, sekarang banyak orang berjemur supaya dapat vitamin D. Jangan dipikir orang hitam nggak kena corona, bisa juga kena corona. Tetapi yang penting adalah bagaimana mereka menjaga kondisi tetap sehat, ya, menjaga kondisi, menjaga jarak dalam hubungan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita akan lanjutkan. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Kata nyatakanlah itu mintalah dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita berdoa, mintalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita belum sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, mungkin kita sudah juga minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi saat kita harus berada di rumah, saat itulah banyak waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Banyak waktu kita dengan keluarga yang selama ini sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan meeting-meeting. Saatnya gak ada alasan untuk sibuk bertemu dengan Tuhan. Ada banyak waktu kita untuk berdoa, ada banyak waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, ada banyak waktu kita untuk membuka mezbah keluarga. Ya, mungkin saat ini kita dibatasi, wah, adanya corona, tidak bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar Bethsaida, kita beribadah tempat ini, ya, pas ada corona, pas ada berkat keramik, ya. Kita nggak menyangka kok ya pas ada corona. Nah, keramik, sekarang lihat Bapak Ibu, ini diberkati, gereja dibangun, sudah keramik sudah jadi, ya, dipasang keramik lantai dan mimbar sudah selesai. Tidak mengganggu ibadah, pas ibadahnya online, ya, semua berjalan dengan biasa. Itu karena karya Tuhan, ya, pekerjaan Tuhan luar biasa, bukan satu kebetulan, semua ada dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa, apapun keinginan kita, mungkin keinginan kita, wah, ini permasalahan yang berat, ya, ada masalah-masalah harus lockdown, ya, harus makan daun, ya, lauk daun, akan smackdown, nah, bermacam-macam masalah terjadi. Permasalahan-permasalahan ini tidak mudah. Nah, bagaimana mengatasinya? Berdoa, berserah pada Tuhan. Kita tidak bisa melawan virus, melawan teroris kita tahu.
tapi melawan virus nggak bisa. Kecuali kalau serumnya sudah ditemukan, disuntik baru kebal. Tapi ini belum ditemukan. Bagaimana? Kita hanya berserah kepada Tuhan. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Kita minta tolong kepada orang lain, tidak bisa. Semua negara fokus hanya kepada virus, tidak fokus kepada pertahanan, tidak fokus kepada pembangunan, fokus kepada virus. Politikus ini fokus kepada virus. Mari semuanya berdoa bagaimana badai ini cepat berlalu. Hal yang berikutnya yaitu supaya kita permohonan dengan ucapan syukur. Ya, bagaimanapun yang terjadi, kalau kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, menyampaikan apa keinginan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, hal yang terpenting yaitu bagaimana kita menyatakan permohonan kita dengan ucapan syukur. Kalau kita menaikkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, ya, ucapan syukur kita kepada Tuhan, itulah kunci anak Tuhan, ya, orang percaya kepada Tuhan, yaitu bersyukur, ya, kepada Tuhan. Orang yang berbakti, orang yang hebat adalah orang yang tahu mengucap syukur, ya. Walaupun hidupnya harus ada di rumah, yang terkungkung di rumah, yang biasanya bebas pergi, bebas berada di mana-mana, sekarang harus ada di rumah, memperhatikan keluarga. Harusnya makan rawon, makan soto, sekarang apa adanya, ya. Dulunya makan ke pasar bebas, semua harus online, ya. Puji Tuhan, di Pacet makan pun online bisa, kecuali tambal ban belum bisa online. Jadi mobil motornya harus dibawa ke bengkel. Siapa tahu nanti ada tambal ban online, ya. Ada banyak harus kita kerjakan di sini. Belajar mengucap syukur, rahasia kehidupan. Ya, itulah bedanya orang percaya dengan orang di luar Tuhan. Orang yang percaya selalu mengucap syukur. Mengucap syukur apa yang Tuhan berikan. Mengucap syukur dalam segala situasi. Mengucap syukur dalam keadaan apapun. Ya, jangan bosan-bosan melihat keluarga kita kok kumpul terus gak pernah kerja-kerja. Jangan bosan. Ini saatnya berkumpul. Nanti saatnya nggak bisa kumpul juga bagaimana merindukan, ya mungkin Pak Dwi yang ada di kapal sana, ya mengucap syukur, ya, dalam segala kekhawatirannya. Jangan sampai keluarganya keluar kena corona, aman, ya, istrinya nggak pernah keluar, apalagi ada corona, lebih aman di rumah lagi, ya. Jadi puji Tuhan, itu bukan suatu kebetulan, rencana Tuhan, ya. Belajar mengucap syukur. Saya percaya jemaat Berseba mengucap syukur. Dan pada saat ini kita tetap berdoa untuk Bapak Gembala, ya, yang berjibaku menangani pasien-pasien yang virus corona. Kita berdoa untuk beliau supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, ya, agar bisa tetap melayani di GJB di Pacet. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat waspada, ya, berjaga-jaga, jangan sembrono, jaga kesehatan, ya, cuci tangan. Nah, dulunya nggak suka cuci tangan, sekarang cuci tangan, ya, kan? Kalau sering-sering keluar disemprot, ya, 10 kali keluar disemprot sama dengan mandi. Itulah, ya. Sesuatu hal yang tidak terbiasa harus dibiasakan. Hidup bersih. Puji Tuhan, hati kita juga akan bersih, ya. Kalau kita jarang keluar, jarang nongkrong, jarang rasan-rasan, akhirnya tinggal di rumah, bersih hidup kita. Ketemu cuma firman Tuhan. Haleluya, ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tingkatkan ibadah kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah menyerah dengan kondisi ini, tapi tetap semangat, ya. Ingat bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan menyertai kita. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu, apapun keinginanmu, doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan ucapkan syukur.
Puji Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian untuk menghadapi situasi yang sulit. Di hadapan Tuhan tidak ada yang sulit. Badai yang terjadi pada saat ini pasti akan benar, dan kita tidak akan ibadah online selamanya. Kita akan berjumpa di gereja sidang jemaat Pentakosta BC Bahapaja. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Luar biasa. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Bersama-sama kita angkat pujian. Dia sanggup, Yesus sanggup memberikan yang terluka, menyembuhkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi katakan, dia sanggup. Dia sanggup. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita taruh tangan kanan kita di dada. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kondisi ini, bahwa Tuhan sanggup mengambilkan kondisi ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan, Allah pengharapan kami. Engkau sanggup Tuhan menghalau virus corona ini Tuhan. Engkau sanggup Tuhan memberikan serum kekebalan bagi kami Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, ada rencana-Mu yang indah Tuhan bagi kami Tuhan. Untuk sementara kami harus berdiam diri, untuk sementara kami harus merenungkan akan kebesaran-Mu. Untuk sementara ini harus kami ada banyak sekali bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan Kau lawati mereka satu persatu Tuhan di dalam mesbah keluarga mereka Tuhan. Mari Kau jamah mereka Tuhan. Kau lindungi mereka Tuhan dari virus-virus corona, dari virus-virus kekhawatiran dalam diri mereka. Biarlah mereka tetap percaya dan bersandar kepadamu Tuhan. Dan khususnya kami berdoa untuk Bapak Enok. Mari Engkau Tuhan lindungi beliau Tuhan dari Tuhan virus-virus corona, dari sesuatu hal yang negatif apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi hamba-Mu ini Tuhan. Kau berikan kekuatan kesehatan bagi beliau Tuhan, sehingga beliau bisa melaksanakan tugasnya di dinas kesehatan maupun selaku gembala di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tambahan satu pengumuman Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Untuk Jumat Agung tetap akan diadakan ibadah online ya, jam 9 pagi. Jadi kita bersama-sama beribadah jam 9 pagi, kemudian dilanjut ibadah hari Minggu, ibadah raya pada hari Minggu jam 9 pagi ya. Nah, untuk telur paskanya bisa diambil hari Minggu jam 10 pagi. Di situ sudah disediakan ayat-ayat. Puji Tuhan. Kita akan tutup di dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Kita akan nyanyikan
kami memuji kebesaran-Mu. Kemudian saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Engkau telah memimpin ibadah kami meskipun secara online Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu Pak Agus yang telah menyalurkan berkat firman-Mu, memberi kekuatan kepada kami Tuhan, semua jemaat Perseba di tempat ini, supaya kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut Tuhan, sebab kami Tuhan Yesus mempunyai Allah yang maha kuasa, mempunyai Allah yang maha dahsyat Tuhan. Engkaulah yang akan mengangkat tangan-Mu, melindungi kami dari wabah corona ini ya Tuhan. Bahkan Engkau akan menyingkirkan wabah corona ini dari negara kami Indonesia tercinta Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kami perlindungan dari Engkau, semua keluarga kami, jemaat yang kami gembalakan, bahkan seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan terima kasih, kami berdoa buat aparat-aparat Tuhan yang ikut campur untuk menangani masalah ini Tuhan. Semuanya Engkau berkati, berkati kesehatannya Tuhan, berkati kehidupannya, rumah tangganya. Meskipun saat-saat ini akan sukar, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang sukar Tuhan. Engkau akan memperhatikan setiap langkah jalan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih kami berdoa buat hamba-Mu Gembala sidang di tempat ini, anak kami Henok Tuhan, yang bekerja di rumah sakit Tuhan, menangani orang-orang sakit Tuhan. Tuhan Engkau memberkati, melindungi dari bahaya sakit menyakit ya Bapa, supaya dia tetap bisa melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, di Pacet Mojokerto Tuhan. Terima kasih. Demikian juga kami doakan buat gereja-gereja yang lain. Meskipun secara umum kami tidak bisa bertemu di gereja, tetapi kami masih bisa bertemu secara online Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami juga sangat bersyukur dan terima kasih. Di tengah-tengah kami menghadapi musibah online ini tuh, musibah corona ini Tuhan. Tuhan Engkau memberkati gereja kami, ya kami bisa memperbaiki gereja kami Tuhan. Itulah rencana-Mu yang tidak kami ketahui. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa kami di dalam surga. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa, di bumi ini seperti di surga. Ampuni kami
dengan segala dosa kami, salah kami, kekurangan kami di dalam kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya berkat Allah Bapa datang di tempat ini, bahkan seluruh jemaat yang kami gembalakan, jemaat Berseba, turun ke dalam setiap rumah tangga masing-masing. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.